Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lutfiah Hayati Jeva, NIM C1B020003 dari kelas R003 Manajemen, mata kuliah akuntansi biaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang penentuan harga pokok produk, metode harga pokok proses. Dosen pengampu Bapak Juliusman, SE, MSI, AK. Langsung saja, yang pertama yaitu pengertian metode harga pokok proses. Metode harga pokok proses adalah metode pengumpulan harga pokok produksi yang digunakan oleh perusahaan yang mengolah produknya secara massal. Di dalam metode ini, biaya produksi dikumpulkan untuk setiap proses selama jangka waktu tertentu, selama periode tertentu, dan jumlah satuan produk yang dihasilkan dari proses tersebut selama jangka waktu yang bersangkutan. Yang kedua, karakteristik metode harga pokok proses. Yang pertama yaitu laporan harga pokok produksi yang digunakan untuk mengumpulkan, meringkas, dan menghitung harga pokok baik total maupun satuan atau unit. Yang kedua, biaya pokok periode tertentu dibebankan kepada produk melalui rekening barang dalam proses yang diselenggarakan untuk setiap elemen biaya. Yang ketiga, produksi dikumpulkan dan dilaporkan untuk satuan waktu atau periode tertentu. Apabila produk diproses melalui beberapa tahap atau departemen, laporan produksi tersebut dibuat untuk setiap departemen. Yang keempat, produksi ekuivalen atau equivalent production digunakan untuk menghitung harga pokok satuan. Produk ekuivalen adalah tingkatan atau jumlah produksi di mana pengolahan produk dinyatakan dalam ukuran produk selesai. Yang kelima, untuk menghitung harga pokok satuan setiap elemen biaya produk tertentu, maka elemen biaya produksi tertentu tersebut dibagi dengan produksi ekuivalen untuk elemen biaya yang bersangkutan. Yang keenam, harga pokok yang diperhitungkan untuk mengetahui elemen-elemen yang menikmati biaya yang dibebankan, berapa yang dinikmati produk selesai dari departemen tertentu atau pengolahan yang dipindahkan ke gudang atau ke departemen berikutnya. Yang terakhir ada apabila dalam proses pengolahan produk timbul hilang produk rusak, produk cacat, tambahan produk akan diperhitungkan penaruhnya dalam perhitungan harga pokok produk. Selanjutnya ada manfaat informasi harga pokok proses. Yang pertama, menentukan harga jual produk. Perusahaan yang berproduksi massal memproses produknya untuk memenuhi persediaan di gudang. Yang kedua, memantau realisasi biaya produksi. Jika rencana produksi untuk jangka waktu tertentu telah diputuskan untuk dilaksanakan, manajemen memerlukan informasi biaya produksi yang sesungguhnya dikeluarkan dalam pelaksanaan rencana produksi tersebut. Yang ketiga, menghitung laba rugi bruto periode tertentu. Manajemen memerlukan informasi biaya produksi yang telah dikeluarkan untuk memproduksi barang dalam periode tertentu. Informasi laba dan rugi bruto periodik diperlukan untuk mengetahui kontribusi produk dalam menutup biaya non-produksi dan menghasilkan laba atau rugi. Terakhir, menentukan harga pokok persediaan. Manajemen perlu menyelenggarakan catatan biaya produksi tiap periode, karena ini sangat dibutuhkan bagi perusahaan maupun departemen. Selanjutnya ada laporan biaya produksi satu departemen dan lebih dari satu departemen. Yang pertama, laporan biaya produksi satu departemen. Laporan biaya produksi adalah dokumen yang digunakan untuk sistem biaya proses yang merangkum informasi tentang aliran unit dan biaya melalui akun pekerjaan dalam proses di departemen pemrosesan. Untuk laporan biaya produksi satu departemen ini dilakukan dengan cara perhitungan biaya produksi per satuan yang dikeluarkan dalam bulan awal tahun. Untuk menghitung harga pokok persediaan produk dalam proses pada akhir periode, biaya produksi per satuan tersebut dikalikan dengan kuantitas persediaan produk dalam proses dengan memperhitungkan tingkat penyelesaian persediaan produk dalam proses tersebut. Yang kedua adalah laporan biaya produksi lebih dari satu departemen. Perhitungan biaya produksi per satuan produk yang dihasilkan oleh departemen setelah departemen pertama adalah merupakan perhitungan yang bersifat kumulatif. Karena produk yang dihasilkan oleh departemen setelah departemen pertama telah merupakan produk yang jadi dari departemen sebelumnya yang membawa biaya produksi dari departemen produksi sebelumnya tersebut. Maka harga pokok produk yang dihasilkan oleh departemen setelah departemen pertama terdiri dari A. Biaya produksi yang dibawa dari departemen sebelumnya. B. Biaya produksi yang ditambahkan dalam departemen setelah departemen pertama.
Selanjutnya ada pengaruh adanya yang hilang dalam proses hilang awal dan hilang akhir. Perhitungan hilang awal proses pengaruhnya antara lain: A. Belum menyerap biaya produksi. B. Tidak diikut sertakan dalam perhitungan unit ekuivalen dalam departemen yang bersangkutan. C. Karena ada produksi yang hilang pada awal proses, maka akan menaikkan harga pokok produk per unit. Selanjutnya, perhitungan hilang akhir proses pengaruhnya antara lain: A. Sudah menyerap biaya produksi sehingga diperhitungkan dalam unit ekuivalen. B. Harga pokok produk yang hilang harus dan diperlakukan sebagai tambahan harga pokok produk jadi yang ditransfer ke departemen atau ke gudang. C. Akibatnya harga pokok produk per unit yang ditransfer menjadi lebih tinggi. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan tentang metode harga pokok proses. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.